Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Muhammad Abdul Ghafur dengan NIM 2123T1654, mahasiswa STMIK Himsa Semarang. Di sini saya akan membahas tentang materi bab 7 yaitu pola pemilihan karir yang diampu oleh Putri Daryanti MKOM, yaitu pendahuluan. Pola pemilihan karir didefinisikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam memilih bidang karir yang diinginkan. Berdasarkan alasan tertentu, seorang siswa tahu konseling tentu memiliki keinginan untuk menjadi orang yang sukses dalam karirnya, seperti ilmuwan, pengacara, psikolog, dan lain-lain. Keinginan siswa konseling tersebut tentu didasarkan pada alasan-alasan tertentu meskipun alasan itu bersifat subjektif. Konsep dasar pola pemeliharaan karir. Pola pemeliharaan karir didefinisikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam memilih bidang karir yang diinginkan. Berdasarkan alasan tertentu, seorang siswa tahu konseling tentu memiliki keinginan untuk menjadi orang yang sukses dalam karirnya seperti ilmuwan, pengacara, psikolog, dan lain-lain. Pada alasan-alasan tertentu, meskipun alasan itu bersifat subjektif, mungkin sesuai dengan bakat prospek baik berdasarkan sudut pandang mereka serta alasan-alasan lain yang logis. Tujuan mengkaji pola pemeliharaan karir untuk mengidentifikasi seberapa jauh kecenderungan individu dalam menggunakan cara atau teknik dalam memilih karir yang diinginkan. Untuk menemukan pola yang paling banyak digunakan oleh individu dalam memilih karir sebagai landasan empiris dalam mengembangkan program pelayanan bimbingan karir di sekolah, khususnya yang terkait dengan layanan home visit dan kerjasama antar guru, bimbingan dan konseling dan orang tua murid wali murid pada bimbingan karir sangat membantu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pola pemeliharaan karir. Belajar adalah proses interaksi individu dengan lingkungan, fisik, psikologi, dan sosial yang menghasilkan perubahan tingkah laku pada diri individu dalam bentuk sikap, pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang membentuk suatu kompetensi. Di era globalisasi saat ini, belajar merupakan kebutuhan pokok semua bangsa di dunia sebagai salah satu piranti dalam membangun bangsa yang maju, modern, sejahtera, berdaulat, berkarakter, dan bermartabat. Jenis pola pemeliharaan karir. Pola demokratis didefinisikan sebagai cara pemilihan karir siswa yang mana pengambilan keputusan dilakukan atas hasil konsultasi antara siswa dengan pihak lain, seperti teman, sebayanya, orang tua, keluarga lainnya, dan guru. Bimbingan dan konseling atau konselua. Pola otoriter adalah cara yang dilakukan siswa untuk memilih karir atas dasar keputusan yang ditentukan oleh orang tua, keluarga dekat, guru bimbingan, dan konseling atau konselor. Pola permisif adalah cara yang dilakukan siswa yang mana pengambilan keputusan bebas ditentukan oleh dirinya sendiri tanpa keterlibatan pihak lain. Pola pemeliharaan karir sebagai hasil belajar. Secara psikologis, belajar adalah proses perubahan perilaku individu melalui interaksi dengan lingkungan yang dilakukan secara sengaja terencana untuk mencapai suatu tujuan, yaitu berkembangnya suatu potensi individu yang maksimal yang dilandasi terbentuknya karakter bangsa, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, berakhlak mulia, sehat fisik atau jasmani, rohani, dan sosial, berilmu, cerdas, mandiri, dan kreatif sehingga menjadi anggota masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab. Proses belajar menghasilkan kompetensi yaitu seperangkat nilai-nilai, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dikuasai seseorang dalam melakukan suatu aktivitas pada bidang pekerjaan atau profesi tertentu. Manfaat mengembangkan pola pemeliharaan karir bagi siswa atau konseling. Mengembangkan pola pemeliharaan karir bagi siswa merupakan proses belajar yang perlu mendapatkan dukungan dari orang dewasa, guru, orang tua, dan tokoh masyarakat sebagai teladan yang bermanfaat bagi siswa atau konseling yang sedang belajar di sekolah. Yang selanjutnya yaitu ada sikap positif dalam pengembangan karir, pola yang relevan dalam pemilihan karir, pilihan karir yang sesuai dengan potensi.
Pemeliharaan jurusan di SMA penelitian. Perkembangan karir atau career development merupakan fenomena penting dalam tahap perkembangan remaja. Pada tahap ini individu mengalami proses perkembangan yang unik yang perlu mendapatkan perhatian orang tua dan guru BK sebagai insan yang bertanggung jawab dalam proses pendidikan remaja. Pemilihan karir siswa SMA merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pola demokratis, otoriter, dan permisif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden, 44,51%, melakukan pemilihan karir dengan menggunakan pola demokratis atau hasil konsultasi dengan orang tua, keluarga dekat. Hal ini lebih tinggi daripada siswa yang melakukan pemilihan karir dengan pola demokratis atas hasil konsultasi dengan guru, yaitu sekitar 47,25%. Siswa SMA yang melakukan pemilihan karir dengan menggunakan pola otoriter yang ditentukan oleh orang tua atau keluarga dekat sebanyak 54,45% lebih tinggi daripada siswa yang melakukan pemilihan karir dengan pola otoriter yang ditentukan oleh guru sebanyak 14,24%. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa siswa SMA yang mempunyai pola permisif dalam pemilihan karir sebanyak 84,1%. Keterlibatan orang tua pada proses pendidikan siswa di sekolah pada umumnya didasarkan atas harapan bahwa orang tua menginginkan putra-putrinya mempunyai masa depan yang baik di dalam kehidupan di masyarakat. Dalam kaitan ini, Hara dan Brook menyatakan bahwa kebanyakan literatur penelitian tentang orang tua membahas keterlibatan orang tua dalam berbagai aktivitas pendidikan yang dilakukan siswa di sekolah. Untuk kesimpulan, pendidikan karir secara informal berlangsung di dalam keluarga melalui interaksi antara orang tua dengan anak dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter secara formal berlangsung di sekolah melalui pembelajaran yang mendidik dan pelayanan bimbingan dan konseling yang mencakup bimbingan karir, bimbingan pribadi, bimbingan sosial, dan bimbingan belajar. Tujuannya, pendidikan karakter adalah pembentukan dan pengembangan karakter individu atau siswa agar menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Semoga mampu berperan sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Terima kasih. Saya Muhammad Abdul Ghafur dengan NIM 2123T1654 dari mahasiswa STMIK Himsa Semarang. Pamit undur diri. Jangan lupa like dan subscribe agar kita bisa bertemu di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.